Gak mungkin kalian gak kesel pas nonton ini. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen anime yang gak bisa dimaafkan. Untuk daftar ini, kita akan melihat perbuatan sangat buruk yang dilakukan karakter anime yang bikin mereka benar-benar gak bisa kita maafin. Seperti biasa, beritahu kami daftar anime mana yang ingin kamu lihat selanjutnya. Dewa, hajimemashou ka. Nomor 10, menyiksa Eri. My Hero Academia. Baru aja mulai dan apa yang kita dapatkan? Yakuza berparuh buru menyiksa seorang anak yang trauma dan mengubah genetika supernya menjadi senjata yang bisa ia jual pada pahlawan dan penjahat juga untuk mengembalikan masyarakat ke masa sebelum Quirks. Dan mengingat overhaul bisa membentuk kembali tubuh seseorang secara instan, dia membuat Eri mengalami hal ini berkali-kali. Bosnya saja tahu ini terlalu berlebihan. Apa yang disebut Grandmaster Plan adalah rencana yang dibangun di atas fondasi yang sangat mengerikan. Tentu aja kami senang banget nih pas lihat Shigaraki menjebloskan ke neraka karena tindakannya. Nomor 9, menculik Haru, Beastars. Kalau ada satu hal yang gak akan dipernah tolerir oleh Legoshi, itu adalah siapapun yang mengancam kelinci waifunya yang berharga. Entah itu saingan cintanya, teman sekelas, atau sekelompok Yakuza singa yang memutuskan kalau dia pengen banget makan sebuah daging kelinci. Di titik ini, kamu bisa bertaruh kita semua mendukung Legoshi yang memakai mode predator dan menghancurkan hewan liar hingga bulu terakhir. Biarinlah mereka berdua, udah kasihan tahu. Nomor 8, mengkhianati Bam, Tower of God. Dia mau jadi seorang bintang dan bersedia melakukan apapun untuk mewujudkan mimpinya. Bahkan kalau harus membunuh satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Terlepas dari yang mungkin dipercaya Bam yang baik hati, kenyataannya adalah kalau dia istimewa, dan itu adalah hal yang tidak bisa dibiarkan oleh Rachel. Didorong oleh keinginannya dan dirusak oleh kecemburuannya, saat diberi kesempatan untuk menyingkirkan satu-satunya orang yang diam-diam dia irikan, tentu dia lakukan. Mengingat gimana dia dengan senang hati menuai hasil dari kejatuhannya, jelas kalau dia ada di jalan keterpurukan. Nomor 7, menghancurkan kehidupan Ishigami, Kaguya-sama Love is War. Emang dia heartbreaker banget. Kita semua tahu Ishigami adalah orang yang pendiam, agak sinis tapi sopan. Dan sejujurnya kita nggak tahu seberapa besar trauma dan beban yang dia bawa. Sementara yayasan sekolah percaya Ishigami memukul pacar seorang gadis yang Ishigami suka, kenyataannya adalah pacarnya itu selingkuh. Setelah menyukainya sebagai teman, Ishigami akhirnya menghadapi si brengsek itu. Saat topik porno balas dendam muncul, tentu Ishigami sangat marah. Sayangnya hasilnya mengakibatkan sang pacar memutar cerita yang menggambarkan Ishigami sebagai penjahatnya. Nomor 6, menusuk Nezuko, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dia mungkin iblis yang bisa menerima segala macam hukuman dan membalas dengan keras, tapi jangan berpikir sedetik pun kalau kita nggak akan membiarkan beberapa berandal Hashira lolos dengan menyiksanya seperti ini. Menolak untuk percaya kalau iblis bisa digunakan dalam kebaikan, Shinazugawa mencoba membuat contoh Nezuko dengan membujuknya untuk menyerangnya. Termasuk berulang kali menusuknya dan menggodanya dengan darah. Sementara sisa-sisa kemanusiaannya dan hipnotis Urokodaki mencegahnya untuk pergi jauh, masih sangat tidak menyenangkan untuk melihat Nezuko yang menggemaskan mengalami rasa sakit seperti ini. Nomor 5, menuduh Naofumi, The Rising of the Shield Hero. Luar biasa saat satu kebohongan bisa menghancurkan hidup seseorang.
盾の勇者様がお酒に酔った勢いで突然部屋に入ってきて私を押し倒して。Karena keserakahannya untuk tahta, juga kebencian ayahnya pada Shield Hero, Mine tidak menunjukkan empati atau keraguan saat menjalankan rencana busuknya menuduh Naofumi atas tuduhan penyerangan yang tentu palsu. Tuduhan yang mempermalukan Naofumi ini membuat dia dikirim keluar dan diisolasi dan menghancurkan jiwanya. Mine, nande omae sonna koto? Ore tachi nakama ja. Saat kamu melapisi dengan kebohongannya, keserakahan untuk tahta, dan sedia membuat Naofumi dianggap sebagai iblis, dan juga beberapa upaya pembunuhan, sang putri ini adalah salah satu karakter terburuk anime yang pernah lihat. Nomor 4, mematahkan kaki Emma, The Promised Neverland. Mungkin gak ada darah dan gratifikasi seperti yang terlihat dalam beberapa contoh animasi lainnya, tapi kejutan saat melihat Isabel dengan begitu kejam mematahkan kaki Emma, kemudian terus memeluknya dengan senyuman yang tak tergoyahkan. Itu lumayan disturbing untuk dilihat. Itu menunjukkan betapa jahatnya dia saat dia bisa begitu saja melumpuhkan seorang anak yang seumur-umur menganggapnya dia sebagai seorang ibu. Sungguh pemandangan mengerikan yang benar-benar mengutuk karakternya, walaupun dia hanyalah produk dari dunia baru yang kacau. Nomor 3, mengorbankan Hyakimaru untuk iblis, Dororo. Ya emang di daftar ini rata-rata adalah figur orang tua yang buruk. Karena tanahnya yang dirusak perang dan juga kemiskinan, Diago memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan iblis. もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならばそれより他に我が手に入るものをやろう。 Dia memperoleh kemakmuran dan menguasai wilayahnya sendiri, dan yang dia tawarkan sebagai imbalan adalah putranya sendiri. Tidak cuma setuju dengan ini, dia juga gembira karenanya. Bahkan saat iblis gagal memakan anak itu sepenuhnya, dia tidak tergesa untuk membuang anaknya sendiri. Tepat saat kamu mengira dia sudah tidak bisa lebih jahat lagi, ternyata setelah dia tahu kalau Hyakimaru mencoba untuk mendapatkan kembali tubuhnya, Daigo ingin membunuhnya untuk menjaga kedamaian palsunya. Nomor 2, Nina Chimera, Full Metal Alchemist Brotherhood. Saat cukup putus asa, beberapa orang membuktikan kalau mereka bersedia menjatuhkan moral mereka sendiri demi menggapai apa yang mereka inginkan. Nina, asu wa otousan to issho ni asobou ka? Menggabungkan anak dengan seekor anjing untuk membuat kamera berbicara murni untuk mempertahankan lisensi alkemis negara? Nggak ada jalan sih buat kembali dari itu. Jingo o rikai suru kimera da. Mite kure. Ikai, kono hito wa Edward. Yang lebih buruk adalah kegembiraan yang kita lihat saat Show Tucker bersenang-senang dengan ciptaannya sendiri. Bahkan kelihatannya dia sangat bangga atas apa yang telah dia capai, walaupun dia mengubah anaknya sendiri menjadi seorang monster. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Eksperimen Bone Root, Made in Abyss. Kamu tahu kamu melampaui batas saat memperkenalkan anak-anak ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Tapi White Whistle ini melampaui apa yang kami pikir dapat dilakukan oleh penjahat dalam semua seri. 可愛らしい生態を2つも使うのは惜しいですが、2人とも仲良しです。きっと成功しますよ。 Benar-benar tanpa balas kasihan terhadap eksperimennya, Bondrewd tidak ragu untuk mengirim Mitty dan Nanachi meluncur ke dasar jurang hanya untuk melihat efek apa yang akan ditimbulkan oleh kutukannya, mengakibatkan keduanya diubah menjadi hollow. Mitty secara khusus mengalami cobaan berat saat tubuhnya melebur menjadi gumpalan yang tidak bisa mati. Bahkan meskipun menerima banyak hukuman yang menimpanya. Bagaimana kita tahu ini? Tentu karena Bondrewd yang ngeselin itu mencobanya. Kita udah gak sabar banget lihat dia tersiksa juga. 素晴らしい。2人とも実に素晴らしい。
Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.